Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakal belajar bareng tentang pernikahan. Materi yang sangat menarik bukan? Jadi buat kalian nih yang udah ataupun belum menikah, wajib banget disimak video ini sampai selesai ya. Yang pertama-tama kita bakal belajar tentang definisi pernikahan. Banyak orang yang udah menikah tapi mereka nggak tahu nih apa sih sebenarnya definisi dari pernikahan itu. Jadi definisi dari pernikahan adalah dari pernyataan yang udah kalian baca, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pernikahan itu terjadi antara dua anak Adam yang berlainan jenis, laki-laki dan perempuan, dalam suatu ikatan keagamaan. Jadi di sini kita bahas sedikit ya, pernikahan itu terjadi antara dua anak Adam yang berlainan jenis, jadi perempuan dengan laki-laki, kalau laki-laki ya dengan perempuan gitu ya. Jadi gimana tuh Kak kalau misalkan ada nih orang yang nikah sesama jenis? Kalau dalam Islam itu nggak boleh ya teman-teman, itu hukumnya haram, dan di Indonesia sendiri pernikahan sesama jenis itu nggak dilegalkan gitu loh. Jadi ingat-ingat, pernikahan itu hanya boleh terjadi antara dua orang yang berlawanan jenis, laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki. Setelah kalian mengetahui apa itu pengertian dari pernikahan, lanjut kita masuk ke rukun nikah. Rukun nikah tuh ada 5 ya. Apa aja? Ini dia. Oke, mari kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama ada calon mempelai laki-laki, yang kedua ada calon mempelai perempuan, kemudian ada wali. Wali di sini adalah orang yang memiliki hak terhadap calon mempelai perempuan. Jadi yang memiliki hak di sini adalah ayah dari calon mempelai perempuan. Terus gimana tuh Kak kalau misalkan ayah dari calon mempelai perempuan itu udah meninggal? Jadi untuk perwalian itu bisa digantikan oleh kakek dari ayah mempelai perempuan atau saudara laki-laki dari ayah seperti paman atau adik dari ayah atau kakak dari ayah mempelai perempuan, seperti itu. Terus gimana Kak kalau misalkan wali itu digantikan oleh kakek dari kakek dari ibu mempelai perempuan atau kakak atau adik dari ibu mempelai perempuan? Itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi yang boleh itu dari keluarga ayah, kalau keluarga ibu itu tidak diperbolehkan, seperti itu. Kemudian ada saksi. Saksi di sini sebenarnya cuma cukup 2 orang aja. 2 orang itu udah cukup sebenarnya teman-teman. Cuma kalau lebih dari itu juga nggak apa-apa sih. Jadi saksi di sini adalah orang yang menyaksikan atau hadir dalam pernikahan tersebut. Yang terakhir ada ijab dan qabul. Ijab di sini yang dimaksud itu langsung aja ya teman-teman, kayak saya nikahkan dan kawinkan si A dengan anak saya si B dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, seperti itu. Terus kemudian untuk akad qabulnya itu saya terima nikahnya. Sebenarnya cuma saya terima nikahnya si A gitu udah langsung sah, tapi kalau di Indonesia tuh biasanya sih pakainya saya terima nikahnya si A dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, seperti itu sih. Kalau di Indonesia sebenarnya cuma bilang saya terima itu sebenarnya udah sah. Terus kemudian saksi bakal bilang sah, alhamdulillah. Berarti pernikahan itu udah sah menurut agama dan negara Republik Indonesia, seperti itu. Terus abis nikah nih, setelah nikah pasti kita mulai kehidupan baru dengan masalah baru dan problematika baru. Jadi pasti bakal ada nih yang namanya problematika dalam rumah tangga. Seperti contohnya nih, kita ambil satu contoh aja ya. Setelah kita menikah, pasti kita bakal punya yang namanya ibu mertua, ayah mertua, adik ipar, kakak ipar, belum lagi saudara-saudara dari pasangan kita gitu kan. Jadi setelah kita menikah tuh kita bukan cuma menerima pasangan kita, tapi kita juga bakal hidup berdampingan dengan orang-orang terdekat dari pasangan kita. Di situ kita juga harus saling menghargai dan menghormati.
Jadi kita harus punya prinsip bahwa orang tua dari pasangan kita juga bakal jadi orang tua kita. Jadi kita harus menghargai, menghormati, termasuk melayani dengan baik orang tua dari pasangan kita gitu. Terus kemudian ada contoh masalah lain, mungkin nih bisa jadi nih kalian setelah menikah bakal ada yang namanya masalah finansial atau keuangan gitu. Misalkan nih suami kalian kerja, terus kalian nganggur di rumah jadi ibu rumah tangga gitu kan ya, ribet ngomongnya. Jadi ibu rumah tangga, terus kalian ada masalah finansial nih, misalkan gaji suami kalian tuh nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kalian. Terus gimana dong solusinya? Nih kalian nih jadi perempuan tuh wajib banget saling terbuka sama pasangan kalian. Misalnya kalian diskusiin, Mas gimana dong kalau misalkan aku ikut kerja bantuin kamu gitu untuk nambah-nambah penghasilan keluarga. Terus jadi suami juga harus terbuka kayak ngasih saran buat istri kalau misalkan emang dibolehin, iya nggak apa-apa kayak gitu. Terus nggak usah saling merasa tersinggung karena kalian tuh setelah menikah tuh kalian jadi satu tim gitu. Kalian harus mikir kalau kalian udah menikah tuh kalian satu tim, jadi kalian harus kompak dan satu. Selain ibadah, tujuan nikah juga untuk memperoleh keturunan. Keturunan di sini yang dimaksud adalah anak ya teman-teman. Terus yang harus kalian tahu nih setelah kalian punya anak, orang tua adalah madrasah pertama untuk mereka belajar. Jadi orang tua nih kalau misalkan anak nggak mau sholat atau nggak mau ngaji, kalian tuh harus jadi madrasah pertamanya mereka. Mungkin mereka juga butuh contoh gitu lah, lebih tepatnya butuh contoh dari orang tua mereka. Jadi kalian nih jadi orang tua, kalau mau anaknya jadi anak yang soleh, ya kalian kasih contoh yang soleh seperti sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalin, ajak anak-anak gitu ya. Kalau misalkan kalian mau sholat nih, anak-anak tuh diajak, jangan wah dia masih kecil nih, masih belum maksud kayak gini-gini gitu. Jadi kalian tuh harus tanamkan ke anak yang misalkan anak kalian tuh masih susah banget gitu ya disuruh sholat, kalian harus nanemin ke anak-anak bahwa sholat tuh bukan cuma sekedar kewajiban tapi kebutuhan. Jadi kalau misalkan mereka udah mikir sholat itu kebutuhan, pasti gimana pun caranya mereka akan memenuhi itu gitu loh. Terus ajak anak kalian setelah maghriban nih, misalkan kasih waktu 10 menit atau 5 menit aja deh kalau misalkan kalian emang sibuk banget, buat ngaji bareng-bareng kayak baca Quran atau ngajarin anak-anak kalian ngaji Iqra gitu loh. Itu juga termasuk cara belajarin anak biar jadi generasi yang berkualitas gitu. Jangan cuma apa-apa nyuruh tapi kalian gak mau kasih contoh yang baik. Itu bakal bikin anak mikir, loh kenapa aku harus kayak gitu sedangkan orang tua aku aja gak ngelakuin itu gitu loh. Jangan sampai kayak gitu ya, malu teman-teman. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah menikah itu ibadah. Namanya juga ibadah, gak mungkin gak ada ujiannya. Terus namanya juga ibadah kalau kita ikhlas dan sabar menjalani setiap ujian yang ada, insya Allah barokah. Oke teman-teman, sebenarnya masih banyak banget nih yang bisa kita bahas seputar pernikahan. Cuma cukup sekian untuk video kali ini. Kalau ada kata-kata atau perbuatan saya yang menyinggung kalian, mohon dimaafkan. Terus untuk kalian yang mau share pengalaman atau menambah ilmu, bisa komen di bawah ya teman-teman. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.